Mama tuh ini termasuk cepat dari mulai sakit sampai nggak ada tuh sekitar 11 hari. Jadi prosesnya lumayan Cepat. cepet. Jadi kita juga nggak ada Kemarin feeling atau pindah ke nggak ada. Jakarta tuh keadaannya masih tidur, tapi membaik semua gitu. Organ tubuhnya udah mulai bekerja, udah bisa pipis, pokoknya udah banyak yang bekerja. Tiba-tiba pas kemarin nih jam 1 dikabarin sama dokter kalau kondisi memburuk, langsung set jam 3 langsung jam hilang. 3 nggak ada. Jadi prosesnya Cepat ya. Alhamdulillah cepat. Jadi nggak, insya Allah nggak menderita ya. Terima kasih udah datang juga, udah nungguin dari tadi. Gua kira nggak mau wawancara, nggak tahu ya mau wawancara ya udah. Kalau boleh tahu, kronologinya seperti apa sih Bang? Jadi dia minggu lalu tuh sempat pergi sama teman-temannya ngurus. Dia tuh kayak punya perkumpulan pecinta kain gitu. Nah, dia lagi jalan ke Bali untuk ngangkat ketua cabang Bali lah gitu lah istilahnya. Nah, pas di sana tiba-tiba dia kolaps, terus dibawa ke rumah sakit, seminggu di Bali, terus kita pindahin ke Jakarta. Di Jakarta 3 hari terus meninggal. Tapi sebelumnya ibu sendiri sempat mengeluh nggak sih ada kayak gejala-gejala sakit gitu Bang? Nah itu dia tuh orangnya santai soalnya, jadi jarang ngeluh, paling ngeluh cuma nggak enak badan nih gitu doang, nggak pernah yang apa nih gue sakit apa nih gitu, nggak pernah gitu. Dia santai lah pokoknya orangnya, jadi kita juga nggak tahu lah, tiba-tiba aja gitu. Titik-titik terakhir ibu pulang gitu, ini gimana, mungkin Bang Tora ada di samping ibu atau gimana? Saya lagi latihan voli. Saya lagi olahraga bareng teman-teman, terus dikabarin. Jadi cepet banget pas hari kemarin tuh ya, jam 1 dokternya bilang nih kondisinya menurun. Nggak lama setelah itu jam 3 beliau meninggal gitu. Jadi emang cepet banget gitu, kita nggak ada yang siap apa-apa. Kebetulan hari itu kosong gitu, biasanya tuh sehari-hari tuh di rumah sakit rame gitu. Kebetulan hari itu emang yang lain, yang ini sibuk ngapain, yang itu sibuk ngapain gitu. Jadi emang pas lagi kosong. Tapi almarhum punya riwayat sakit apa? Iya, sakit apa? Ada sih riwayatnya sakit, cuman gue lupa apa namanya. Bang ini kan melihat ibu juga di masa-masa terakhirnya masih ikut aktif dalam tadi organisasi batik, iya. juga gitu. Abang melihatnya seperti apa sih nih ibu aktif di bidang yang positif gitu? Iya, ya paling nggak dia enjoy life lah, dia benar-benar menjalani hidup seperti yang dia inginkan, dan bukan hanya membahagiakan dirinya, juga pasti membahagiakan orang lain, khususnya para pecinta kain batik di Indonesia gitu. Dan dia salah satu pelopor lah. Meninggal di umur berapa Bang? Meninggal di umur berapa? 70. Sebelumnya ada pesan-pesan tertentu nggak sih Bang dari Nggak ke saya sih sebetulnya, saya lupa adik saya apa ke bapak saya gitu. Pokoknya pesennya titip bapak saya, terus titip ada ponakan-ponakan juga, ini dititip tolong diliatin, dijagain. Sosok almarhum di mata Bang Tora seperti apa sih selama ini? Ya seperti ibu-ibu sih kalau menurut saya. Sosok ibu ya dia banyak ngajarin secara nggak langsung sih orangnya. Terus dia care sama keluarga, semua tuh diperhatiin nih. Makanya kalau dari semalam tuh kumpul banyak banget adik-adiknya. Adik saya aja udah 6, belum adik-adiknya dia, belum adik-adiknya bapak saya. Kakak-kakak bapak saya, semuanya ngumpul semua di sini. Jadi emang benar-benar dia seneng banget memperhatikan keluarga, apalagi ya, benar-benar sayang sih. Katanya paling dekat dengan cucu-cucu juga ya Bang? Iya, ini kebetulan kita lagi ada kedatangan cucu paling kecil tuh, si Mas Koko. Dia lagi intuit banget sama si Mas Koko tuh. Sudah ikhlas Bang pergian? Saya mah udah. Saya udah. Semoga juga adik-adik saya juga udah sih kayaknya. pada di belakang saya apa sih yang paling dirindukan? Kenapa? Apa sih yang paling dirindukan dari ibu? Ya keberadaannya aja. Dari tadi saya ngeliatin rumah, kok jadi kayaknya cemplang gitu, nggak ada dia gitu. Biasanya ada dia tuh walaupun lewat-lewat, ntar bikinin kopi, bikinin apa gitu. Ini bukan teman-teman saya. Oke, teman. Tapi kenangan apa Bang yang nggak bisa dilupakan sama ibu? Kan pasti banyak nih almarhum. Apa yang Wah banyak banget Mas, kalau disebutin juga saya udah nggak terlalu inget kali ya, cuman ya banyak banget lah.
Cuman kan saya kan paling tua di sini, jadi saya emang udah cabut dari rumah tuh udah lama. Jadi mungkin adik-adik saya yang lebih tahu soal itu gitu. Kalau saya mah ya ngeliat dia sayang sama bapak saya ya saya udah seneng gitu. Apa mungkin rutinitas yang rutin biasa dilakukan oleh almarhum yang dikangen sama Bang Tora? Mungkin standar orang tua kali ya. Jadi dia tuh selalu WhatsApp saya cuman ngomong itu bapaknya mau dijenguk gitu kan. Kita kan biasa kan kalau udah tua-tua kayak gini kan ketemu orang tua aja males kan, apalagi nyamperin bapak gitu, bahkan cuman WhatsApp aja lagi ngapain beh, itu kan kita jarang nih sebetulnya sekarang. Nah dia yang suka ngingetin tuh, bapaknya tuh di WhatsApp kek, bapaknya kek tuh disamperin kek, bapaknya lagi kangen gitu, biasanya dia gitu. Bang, mungkin kondisi dari Bapak sendiri gimana sih, kan kehilangan cinta sejatinya bisa dibilang. Iya nih saya lagi nyuruh dia nyari lagi yang lain nih, cuman saya nggak tahu dia mau apa enggak. Kemarin sih waktu belum meninggal dia mau, cuman kalau sekarang saya nggak tahu. Dari Bang Mika sendiri mungkin nguatin Bang Tora gimana mungkin? Nggak, kita mah aman. Saya sama Mika sama ini udah ikhlas semua lah, pokoknya lo udah tahu. Emang kalau nggak bisa disembuhin ya mau gimana gitu kan, udah ikhlas. Mungkin doanya untuk Doanya untuk Ibu. Ya semoga jalannya lempeng aja, kayak jalan-jalan yang dibuat sama Pak Jokowi, ya kan, mulus, bersih, lempeng. Ya, makasih ya semua ya. Makasih. Cukup sukses kalau menurut saya, berhasil, lancar, nggak ada kendala apapun juga, dan ya udah, semoga beliau diterima di sisinya. Iya, saya mah seneng kalau emak saya manggilnya emak. Kalau emak saya emang orang baik, jadi emang temennya ada di mana-mana, di berbagai macam lapisan juga ada teman-teman saya juga, teman-teman adik saya, banyak lah pokoknya ngumpul semua hari ini, seneng banget. Mama itu, saya kenal sama Mama belum lama ya, baru sekitar 14 tahun, seumur pernikahan kita lah gitu. Tapi dia sosok yang penuh dengan support. Dia dia pokoknya baik lah. Banyak lah kenangannya, banyak kebaikannya, banyak. Sayang lah pokoknya. Ya gitu. Semua menantunya banyak dan semuanya disayang karena anaknya kebanyakan laki-laki, jadi mantunya rata-rata perempuan, yang mantu laki cuma satu gitu. Jadi ya hampir semuanya sama. Kanan Brawijaya kan, begitu naik kan harus polisi ujung tuh. Itu dia harus polisi. Itu yang dihukum ini. Alhamdulillahnya bukan mertua yang menyebalkan ya. Dia mertua yang ya pokoknya baik, perhatian, sayang sama saya, sayang sama cucu-cucu. Apa ya pokoknya ya nggak ada hal-hal yang membuat kita tuh kesel. Ya nggak, pokoknya Mama tuh Selalu lah orangnya dia. iya, santai gitu, nggak banyak cincong, nggak banyak ngatur keras, ini makanya itu. anaknya bangor semua tuh lihat. Kalau ngomong juga halus banget gitu, suaranya juga lembut banget gitu. Jadi ya emang sosoknya baik aja gitu. Kalau sharing soal kehidupan mungkin Wah, kalau sharing soal kehidupan ya Lebih ke Ahmad Albar ya. Kalau kehidupan nggak ngerti ya. ngerti aku. Sorry. Lawakan orang tua. Keinginan almarhum nggak sih yang pengen belum kesampaian gitu apa? Dari saya. Dari almarhum. Enggak sih, Nggak. kalau Kemarin cuma nitip jagain bapak saya, titip papa, titip cucu-cucu gitu loh. Pokoknya kompak terus. Terus ya saling sayangin gitu. yang paling penting papa sih, maksudnya papa kan juga umurnya udah jauh lebih tua dari mama. Terus kondisinya juga ya Udah tua lah. udah ya bukan yang fit banget gitu. Jadi ya emang sekarang yang harus diperhatikan ya papa. Sebelum hari akhirnya mungkin
Mama sempat bilang nggak sih ke menantunya perihal dia ada Mama tuh ini termasuk cepat dari mulai sakit sampai nggak ada tuh sekitar 11 hari. Jadi prosesnya lumayan Cepat. cepet. Jadi kita juga nggak ada Kemarin feeling atau pindah ke nggak Jakarta ada, tuh keadaannya masih tidur, tapi membaik semua gitu. Organ tubuhnya udah mulai bekerja, udah bisa pipis, pokoknya udah banyak yang bekerja. Tiba-tiba pas kemarin nih jam 1 dikabarin sama dokter kalau kondisinya memburuk, langsung set jam 3 langsung jam hilang. 3 nggak ada. Jadi prosesnya Cepat, ya. Alhamdulillah cepat, jadi nggak, insya Allah nggak menderita ya. Tapi kan Bubi sebagai seorang perempuan mungkin pernah nggak sih melakukan hobi yang sama berkain batik dengan anak-anak? Kebetulan enggak sih. Kayaknya anak-anaknya juga, Iya. mantu-mantu perempuannya terutama juga nggak ada yang ke situ alarinya. Nggak tahu ya, mungkin kalau udah umurnya semama mungkin nanti ada ke situnya gitu. Tapi kalau sekarang ya paling koleksinya dia aja yang nanti kita simpen, kita rawat. semasa hidupnya sampai menjelang hari akhirnya masih aktif di kegiatan organisasinya. Kami itu melihatnya Ya emang dia orangnya aktif gitu, dia nggak bisa diem aja, makanya temennya juga banyak di mana-mana. Makanya pas drop kemarin kan juga pas lagi di Bali itu karena memang lagi berkegiatan ya, jadi ya itu memang semua nggak ada yang Emang udah dipanggil aja dia sih. nggak ada yang nyangka gitu, ternyata mama cepet nggak ada. Sakit dulu pernah ada sakit, cuman ya udah Ya, lama udah kalau sembuh itu. cucu-cucu- Cuman ini lain lagi. Ya cucu-cucu pasti deket lah sama Eyang, sama Utinya. Sebagian sih ya nangis ya. Tapi ya kehilangan pasti. Kak, mungkin kondisi Pak Kondisi papa, ya setelah sepertinya Sepertinya dia lagi berusaha untuk iya, kuat. denial. dia Dia lagi berusaha untuk kuat sih. Kalau diliatin dia santai, itu seneng dia tuh ketemu teman-teman lamanya semua tuh pada ngumpul Kalau semua. sekarang mungkin masih belum terasa karena masih rame orang gitu. Tapi nanti mungkin pas di rumah Sendiri baru mungkin karena berasa. papa itu 80% yang ngurusin mama. Dari mulai makan, baju, obat, kegiatannya apa, jam segini minum kopi, jam segini minum makan buah, itu semua yang ngurusin mama gitu. Jadi pasti ada hilangnya itu. Mungkin doanya bang bisa ini sampaikan. Ya doanya Emang doain denger? aja. Kalau disampaikan denger kan dia? Pokoknya doanya ada dari kami sekeluarga, mudah-mudahan mama diterima, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, diterima amal ibadahnya. Dan yang paling penting tolong doain supaya papa bisa kuat gitu, nggak ada mama. Terus ya terima kasih udah datang semuanya ke sini. Kita sangat menghargai. Terima kasih. Makasih semuanya. Bang Tora. Oke, jadi Bude Diah itu adalah budenya suamiku. Jadi aku dan Kak Tora jadi sepupu karena nikah gitu. Jadi ya kebetulan juga memang mengenal beliau secara langsung, walaupun belum sempat banyak atau sering ketemu gitu. Jadi jatuhnya Bude Diah budeku sih gitu. mungkin di mata keluarga sosoknya seperti apa sih nih Kak? Dari Wah. sendiri. Mungkin aku belum nggak terlalu bisa menggambarkan secara banyak kali ya gitu, tapi yang aku dengar dan yang aku tahu tuh Bude tuh sosok ibu tante yang sangat bisa mengumpulkan keluarga besar sih gitu, yang bikin adik-adiknya, anak-anaknya tuh rukun gitu. Terus dari awal ketemu Bude juga sangat disambut dengan baik, dan salah satu kakak yang deket sama Kamera aja. bapak juga gitu. Jadi ya gitu sih kurang lebih. Terakhir ketemu almarhumah kapan? Lebaran, acara keluarga besar gitu. Dan ya pada saat itu alhamdulillah Bude masih sangat sehat sih gitu. Jadi nggak ada keluhan apa-apa juga pada saat itu ngelihatnya. Makanya nggak ada yang tahu ya umurnya. Sempat
sempat shock Tapi juga nggak sakitnya sih sudah keluarga? lama atau gimana sih, Kak? Jujur aku kurang tahu, tapi setauku sebenarnya belum lama sih. Bude itu termasuk yang cukup sehat, biasanya cukup sehat gitu, cukup fit gitu. Tapi kayaknya emang beritanya ini termasuk baru untuk keluarga, apalagi yang extended family kayak aku gitu mungkin. Kalau informasinya sakit apa? Aku kurang paham ya, maksudnya ada beberapa kan kayaknya komplikasi juga gitu, terus ditambah sekarang tuh kayaknya lagi musimnya demam berdarah lagi, nah itu mungkin kayaknya sih campur aduk dari situ gitu. Ada ini melihat pamanmu sendiri ditinggal oleh kekasih pujaan hatimu, bisa dibilang. Kamu melihat itu sempat sedih juga nggak sih? Sedih sih pasti ya, maksudnya tapi mungkin prosesnya untukku pasti ada bedanya gitu, maksudnya aku kan awalnya tidak melihat secara langsung dan mungkin karena termasuk baru juga gitu ya, mungkin mengenal Bude Diah juga belum terlalu lama gitu ya, baru 2 tahun lah, hampir setahun 2 tahun gitu. Cuman ia melihat keluarga juga, pasti ibuku, bapakku sangat dekat sama Bude Diah tuh ikut hancur juga sih rasanya ngelihat mereka, orang tua aku tuh dekat sama Bude Diah gitu. Kenangan apa sih yang dirimu ingat selama kenal dengan Bude Diah sendiri? Apa ya, Bude Diah tuh hangat sih, maksudnya kalau lagi ke rumah gitu, maksudnya kalau lagi ke rumah lebaran dan sebagainya tuh Bude selalu hangat, selalu menyambutku, dan bukan cuma aku gitu tapi yang pasti yang lain juga. Terus apa ya, sangat perhatian sih, jadi inget masa-masa kayak kalau lagi ke rumah Bude aja. Biasanya ngapain? Sama beliau. Yang pasti sih biasanya kalau di keluarga bapak ngumpulnya pasti di rumah Bude Diah gitu, dan biasanya Bude Diah tuh yang selalu menjamu dan menyiapkan makanan dan sebagainya gitu. Jadi ya nggak heran juga sih sebenarnya kalau beliau terkenal jadi orang yang ngumpulin keluarga gitu, orang yang bikin satu keluarga hangat tuh Bude Diah gitu. Mungkin sosoknya termasuk ceria juga. Wah, aku gimana ya, aku sih ngerasanya ya anggun sih, maksudnya lebih baik, keibuan, mengayomi gitu, lebih ke situ kali ya. Mereka mungkin terakhir doakan buat Oke. Ya yang pasti sekeluarga mendoakan semoga Bude Diah diterima di sisi Allah SWT, amal baiknya diterima, dan ya mungkin minta juga doanya dari teman-teman siapapun yang hadir di sini gitu untuk ngedoain Bude Diah juga. Pertama sih dengernya pas lagi drop di Bali, keluarga pada ke Bali semua, keluarga Tora gitu, saturasi dan segala macam itu katanya. Sampai pada akhirnya dibawa pulang ke Jakarta, dibilangnya kan udah agak membaik gitu. Ternyata berita terakhirnya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mah almarhum nggak pernah ketemu sih, maksudnya emang nggak pernah ketemu, maksudnya emang ya ibunya teman meninggal, ya, ibunya Tora gitu, emang kalau ya kan memang katanya pernah ada cancer apa segala macam gitu, cuman udah lama gitu, makanya yang ditakutin ketika meninggal di sana kan itunya gitu, cuman sih kata dokternya udah aman gitu. Ya emang drop aja sih pada saat itu sih. Kalau yang Tora sih ya begitu ya Tora coba nutupin terus kalau dia sih kayak nggak ada apa-apa gitu, padahal ya memang begitu sih Toranya, maksudnya emang nggak pernah ngeliatin kalau dia kenapa tuh nggak pernah diliatin sama dia. Yang aku tahu Mika ya waktu itu ya, lagi syuting bareng sama Mika, tiba-tiba Mikanya harus pulang segera gitu karena ada berita meninggal. Panik.
ya udah mau nggak mau udah harus syutingnya harus selesai, belum selesai, masih banyak scene-nya, cuman dia harus segera pulang dampingin Tora. Kalau Mbak Mika sendiri pernah? Oh iya ya, kalau ceritanya itu ya pas lagi drop di Bali dan segala macamnya itu. Drop di Bali. Terus sekarang yang lagi Toranya di Bali juga ya cerita sampai keberangkatan dari Bali ke Jakartanya gitu. Terus sampai masuk ke Mayapada ya kalau nggak salah. Mika juga ya sama ya maksudnya, cuman ya kalau perempuan mungkin lebih gitu bagaimana gitu ya, cuman kalau perempuan ya emang perempuan ya, maksudnya ya pasti dia akan lebih terlihat ya kalau lagi ada apa-apa gitu. Kalau Tora ya begitu ya, senyum aja. Udah kayak gitu. Bagus selain kemarin Mika ada berbuka, dia Anissa juga sama kan? Sama, itu dia Anissa juga itu, makanya. Jadi di 2 hari yang sama itu lagi syuting bareng sama Dea, lagi syuting bareng sama Mika. Ya dua-duanya Dea bapaknya yang dipanggil, kalau Mika mertuanya yang dipanggil. Si kontak dia kemarin waktu syuting gimana pas ada kabar Dea itu belum sempat berangkat ke lokasi syutingnya. Beritanya itu pagi-pagi sekali gitu. Jadi dia langsung ke ayahnya. Langsung. Ya gitu. Waktu itu nggak sempet ya, karena kan masih harus kerja gitu ya. Kalau ya gitu. Ya Deanya sih. Mungkin doanya ya semoga yang ditinggalkan diberi ketabahan, itu sih yang nomor 1 sih. Maksudnya kayak Dea itu ya harusnya sih dikasih kesabaran, dikasih ketabahan, karena ya pasti yang terjadi sekarang ini pasti yang terbaik. Untuk Tora dan Mika ya semoga sabar dan tabah, karena biar bagaimanapun sosok ibu adalah sosok yang paling luar biasa ya, mudah-mudahan jadi tidak lengkap sekarang kan. Terima kasih. Maaf, silat, Bang.